Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai proyek kami yang kami beri judul perhitungan bilangan prima menggunakan komputasi paralel dan terdistribusi. Nah, jadi kami menghitung jumlah bilangan prima dalam rentang 1 sampai 10 juta dengan membandingkan dua buah pendekatan, itu ada eksekusi serial dan juga eksekusi paralel terdistribusi menggunakan pola master slave ditambah dengan workpool. Kali ini saya akan menjelaskan sistem bekerjanya master dan juga 3 slave. Jadi di sini pada percobaan ini kami menggunakan 4 laptop, yang dimana satu laptop untuk master dan juga 3 lainnya untuk slave pada percobaan pertama. Yang dimana di sini pada implementasinya kami menggunakan jaringan lokal, yaitu menggunakan WiFi 5G sehingga laptop dapat berkomunikasi dan juga bertukar data selama proses berlangsung. Di sini komputer master itu memiliki pusat sebagai pengendali dan juga koordinator dalam seluruh proses sistem. Yang dimana sebelum komputasi dimulai, master terlebih dahulu menentukan rentang dari 1 sampai 10 juta. Yang dimana rentang tersebut akan dibagikan secara paralel ke komputer-komputer slave. Selain itu, master juga bertanggung jawab untuk mendistribusikan setiap bagian data kepada slave melalui mekanisme komunikasi antar proses menggunakan IP, yang dimana IP itu adalah IP dari si laptop master. Selama proses berlangsung, master tidak ikut melakukan pemeriksaan bilang prima secara langsung, melainkan juga berperan sebagai pengatur jalannya sistem dan juga memantau proses yang sedang berlangsung, serta menerima hasil perhitungan dari setiap slave dan lalu menggabungkan seluruh hasilnya tersebut menjadi satu hasil akhir. Setelah semua slave selesai bekerja, master akan menghitung jumlah total bilangan prima yang ditemukan serta mencatat waktu eksekusi keseluruhan menggunakan yang digunakan untuk bahan evaluasi performa sistem. Itu dari slide 1, yang di sini slide 1 bekerja sebagai worker, yang dimana menerima bagian data di master. Setelah menerima rentang bilangan yang menjadi tanggung jawab, slide 1 akan memeriksa terhadap setiap bilangan menggunakan fungsi isprime, yang dimana fungsi tersebut bertugas menentukan apakah satu bilangan tersebut prima atau bukan, dan pemeriksaan tersebut dilakukan satu persatu hingga seluruh bilangan dalam rentang yang diterima selesai diproses. Setelah proses pemeriksaan slide 1 akan menghitung jumlah bilangan prima yang ditemukan pada rentang tersebut. Hasil perhitungan kemudian dikirimkan kembali ke master dan juga gabungkan dengan hasil dari slide yang lainnya. Lalu slide yang kedua itu memiliki mekanisme yang proses yang sama dengan slide 1, namun prosesnya berbeda, yang dimana karena setiap rentang bersifat independen, slave kedua ini melakukan proses pemeriksaan secara bersamaan tanpa harus menunggu proses pada slave lain selesai. Proses ini merupakan inti dari konsep komputasi paralel, yang dimana beberapa pekerjaan dapat dilakukan secara simultan sehingga waktu penyelesaian lebih singkat dibandingkan jika seluruh bekerja dilakukan secara berurutan pada satu komputer. Setelah itu, slave 2 juga mengirim jumlah bilang prima yang diperoleh kepada master untuk digabungkan dengan hasil dari node slave yang lainnya. Lalu penjelasan terakhir itu adalah penjelasan dari slave ketiga, yang dimana juga slave ketiga ini berfungsi sebagai pekerja yang menerima data terakhir dari master. Sama seperti slave lain, slave 3 juga melakukan pemeriksaan data terhadap setiap bilangan dalam rentang yang telah diterima. Lalu setiap slave juga bekerja secara mandiri, ini mana ketiga slave dapat melakukan proses komputasi pada waktu yang sama. Dengan demikian seluruh beban kerja dapat terbagi dan tidak memberatkan satu laptop, sehingga proses dapat dilakukan dengan cepat. Setelah semua bilangan diperiksa, slave 3 mengirim hasil perhitungan kepada master. Selanjutnya, master lah yang akan menggabungkan seluruh hasil dari slave 1, 2, dan 3 untuk memperoleh jumlah bilangan prima pada rentang 1 sampai 10 juta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Muhammad Aldo Mulyawan dengan NIM 2311513036
yang mana pada kali ini akan menjelaskan untuk master dan 2 slide. Yang dimana pada percobaan 2 slide ini sendiri terlihat pada proses eksekusi salah satu slide-nya itu yang telah berhubung ke master. Setelah koneksi berhasil dilakukan, slide-nya itu mulai mengambil tugas dari task queue yang telah disediakan oleh master. Tugas yang diterima itu berupa rentang angka tertentu, misalnya itu dari angka 2.200.000-an sampai angka 2.300.000-an. Kemudian dilanjutkan ke rentang berikutnya seperti ke 2.400.000-an sampai 2.500.000-an dan seterusnya. Nah, selama prosesnya berlangsung, itu tuh slave itu terus menampilkan pesan yang mana itu tuh menunjukkan bahwa node tersebut sedang memproses perhitungan bilangan prima pada rentang angka yang telah diberikan. Setiap kali satu rentang selesai dihitung, slave langsung mengambil rentang berikutnya yang masih tersedia di dalam queue tanpa perlu menunggu instruksi baru dari master. Nah, lalu dapat disimpulkan juga bahwa slave ini bekerja terus-menerus untuk mengurangi jumlah tugas yang ada di queue. Rentang angka yang diproses itu cukup besar, yaitu sekitar 100.000 angka per task. Nah, sehingga setiap tasnya itu membutuhkan waktu komputasi tertentu sebelum berpindah ke tas berikutnya. Nah, ini membuktikan bahwa proses komputasi telah didistribusikan dari master ke slave, sehingga beban kerja tidak hanya ditangani oleh satu komputer. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang terjadi pada saat master 1 dan slave 1. Jadi, pertama komputer master akan bertindak sebagai penyedia server. Master akan membuka gerbang komunikasi melalui port 50005 dengan kunci autentikasi prima 123 agar slave bisa terhubung. Kemudian, master akan membuat waktu dengan memecah data 10 juta menjadi 121 chunk yang masing-masing berisi 100.000 angka. Semua chunk ini akan dimasukkan ke dalam antrian bersama-sama text queue. Untuk fokus master sendiri, pada skenario itu master sama sekali tidak ikut menghitung bilangan prima. Sambil menunggu slave bekerja, master akan menjalankan background thread untuk terus memonitor dan siap menerima setoran hasil. Nah, sedangkan yang terjadi di sisi slave sendiri adalah saat komputer slave menyala dan terhubung ke IP master, kemudian slave akan melihat antrian text queue. Karena hanya ada satu slave, maka slave ini akan mengambil chunk pertama dari rentang angka 1 sampai 100.000 sendirian tanpa ada saingan komputer lain. Nah, slave akan melakukan perulangan dan mengecek setiap angka satu persatu menggunakan fungsi isPrime. Disinilah CPU slave akan melonjak hingga hampir 100% karena bekerja keras melakukan operasi matematika. Kemudian, begitu selesai menghitung satu chunk, slave akan mengirimkan jumlah bilangan prima ia temukan ke result queue milik master. Lalu, langsung mengambil chunk berikutnya dari master. Proses ini akan berulang terus-menerus banyak 100 kali sampai antrian di master benar-benar habis. Nah, dari hasil pengujian kami, skenario satu master dan satu slave ini mencatat waktu eksekusi sebesar 108 detik dengan nilai speed up 1,67 kali lebih cepat dibandingkan eksekusi serial tunggal yang memakan waktu 180,1827 detik. Nah, alasan komputer dapat bekerja lebih cepat padahal slave-nya hanya satu, yaitu meskipun komputer bekerja secara fisik hanya ada satu, kode program slave kita berhasil memanfaatkan optimasi multiprocessing core lokal atau efisiensi pemrosesan internal pada mesin, sehingga proses komputasinya tetap terbagi dengan baik. Namun, jika dibandingkan dengan skenario 2 slave atau 3 slave, skenario 1 slave ini jelas paling lambat di antara variasi paralel lainnya. Hal ini karena seluruh 100 chunk tugas harus dikerjakan sendirian oleh satu komputer tersebut secara bergantian. Ditambah lagi adanya beban waktu untuk mengirim data bolak-balik lewat jaringan LAN atau WiFi yang disebut communication overhead. Jadi, kesimpulannya, skenario 1 master 1 slave membuktikan bahwa arsitektur terdistribusi kita sudah berjalan lancar secara sistem, tetapi performanya belum maksimal karena belum adanya pembagian beban kerja secara dinamis antar komputer. Peningkatan performa yang sesungguhnya baru akan terlihat secara drastis ketika kita mulai menambah jumlah slave node ke dalam cluster. Sekian dari saya, terima kasih.